warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtarami, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus segenap pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Changhua dan PCI-NU se-Taiwan yang saya muliakan, para pejabat yang hadir di siang hari ini, perwakilan dari KDI dan unsur terkait yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari ini yang saya cintai, sahabat-sahabat saya BMI rahimahumullah. Ruku bawaan bakule perawat, perawane ayu bapak mulai. Baik sahabat-sahabat saya Taiwan yang cantik dan tampan, izinkan Gusmi kami mengucapkan I love you. Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus COVID, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang ingin melihat wajahku, tidak boleh melihat tokoh. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang, dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan waktu. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al waktu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini, ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri.
Yang jawab yes itu pasti janda. Itu kerondo, lemu cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang, bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja, tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2 tahun setengah. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama aja saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, yola kowe sugih lah orang merongos. Coba, bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana? Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada 2. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Enggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedangnya oke, mejane ciut kowe goblok kok. Lagian minuman sebanyak ini kowe ngombeni iki apa ngombeni cangkem sapi? Ini apa, Mas? Ini nggak usah dibuang saja. Atau dibalik, saya nyuruh kamu ngaji di sini.
Si ngomongi kopi sama goblok banyu putih ya cok iki kopi. Oh, jahat. Oh, salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk di mama ora dikum goblok. Mak rusun sing meneh kuwi sapa kok Mak? Saya pikir Jair kata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah menunggu lah otakmu bosok. Terus pengajian ora urun, ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilau antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang, ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya dia saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, ini Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku batal apa matanya katarak.
Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya, coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di-repost, di-share ulang. Kata sandet mateng. Kamu nafsu sama aku ya? Coba. Sama halnya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkemnya cerewet. Wong iya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas ya. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa berkah. Salah rahmat goblok. Berkat padokan. Rahmat kok berkat. Ulangi bener rahmat kok oleh berkat gitu. Bapak NU, Ibu Muslimat, masa mau tabui? Kok tabuannya kok. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Anda sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki gak bisa dipasang. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilane saben malam Jumat, mulih tahlilan padha nggawa perkataan begitu. Ya katanya bocah iki sing bengok, "Oh, ganjel toh." Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong riya, dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman.
Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia. Diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti orang sambil kabeh kafir. Sadar mana kok repot. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Li. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong Gisel sopo. Aku nonton, kasih miling-milingnya lah ya awak. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah ma huwal ikhlas? Kanjeng Nabi, ikhlas itu nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, ma huwal ikhlas? Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob ma huwal ikhlas? Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Masih nggak status WA ya? Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajuil. Orangnya SD-SP, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu udah diapi, amin. Amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena,
Jadi BMI kerja di Taiwan niatnya apa? Di sini seperti apa? Gua ya nih cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo yukensi, api mas mulus-mulus. Lah awakmu yulu. Wis ngomong. Ayo ora pantes. Lho padha-padha ndelok maksiate kan. Milih ndi? Milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria. Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya. Ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya. Saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Kiai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9, Muhammad Besari punya bapak Anam Besari, makamnya di Saruban, punya bapak Abdullah Musad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum, Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowuryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Itu santri mbahku. Kenapa saya malu menceritakan bahasanya? Bahasanya santri Ponorogo Diponegoro. Lah Gus Miftah santri ini lonte. Aku malu. Santri pural gitu. Mangku pural. Sangel, kok ketinggalan. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya. Kalau tadi ngomong adab akhlak tadi. Kula sayin idza kasura rafusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali ada. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Lonte sopo? Kiai larang goblok kok lonte ini. Nah ini paling lonte ini. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku, yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain.
Kecang gua nggak pengajian niatnya apa? Kamu nggak bisa mengira-ngira. Karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Kelas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri. Terus wangel. Jangan. Pokoknya wong wedok itu dilawan nih. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Nah, itu kan perempuan. Awalnya wedoan itu. Makanya walaupun jenderal bintang 2 urusan perempuan kalah, Pak. Sama dengan kiai, sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak. Curhat matamu, curhat. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Nggak mungkin. Istri saya sama sekali nggak berani dengan saya, Bu. Ya gimana saya suami setia? Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Orang bujuku mudah. Balik. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabiin, tabiin, ulama alu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juraganya RCTI, Pak Haritanu, Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun, Mas. Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka, hai guys, susuku gede guys. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Nih, ya saya ada dulu sini. Gak apa sih, gak apa. Yang mau masuk Islam sini dulu. Saya terakhir mengislamkan orang Prancis. Ini urung mu'alaf kayak ini NU jajan. Berapa orang? Anggo bahasa Jawa? 5 orang. Supaya bisa lihat kameranya mendingan ada tes sana aja. Ada tes sana aja, Bro. Gitu apa nih sama? Datanya mana datanya? Datanya namanya mana?
durung rumahmu. Ini boleh gue suka berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Coba mic-nya mana mic-nya masing-masing. Yang pertama, Siti and you. Who is you? Siti and you. Can you speak English? No. Jike-jike. Use. This is you. Siti and you. Yes. Okay. Before Buddhism. Before Buddhism. Ngomong Jawa iso? Jenengmu sama Cok? Chen Ciu Bung. Wang Sinawang, Wang Bistang. Hasu Wenji. Hasu. Hasu Wenji kok Hasu Wenji. Mbaknya siapa namanya terakhir? Novita. Oh, belum jadi datanya ya. Bisa pakai maskernya. Oh, cocok itu ini. All repeat my word, okay? If I say asyhadu, you say asyhadu. Understand? Yes. Nanti nerjemahin siapa? Oh, langsung mereka sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan semuanya di sini ada 5 orang yang mau menjadi sahabat kita Muslim dan Muslimah, yang mereka kalau dari datanya dengan ikhlas, sadar dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini sebenarnya ada terjemahan dan tulisan bahasa Taiwan, tapi saya nggak bisa baca. Tahu saya bahasa Taiwan cuma satu, WC, Leng Taiwong. WC bahasa Taiwannya apa? Wah ini matamu, wah ini. Ya bareng-bareng dijawab bareng-bareng. Mbaknya gak pegang mic, tapi didudukkan ya mbak ya. Yuk. Mic kayak cangkem aja. Maka ini semuanya menjadi saksi atas keislaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, you read it. 我作证，除真主外别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah. You read. 我作证，除真主外别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Oke, alhamdulillah. Next. 我作证，除真主外别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Alhamdulillah. 我作证，除真主外别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。 Pakai bahasa Indonesia, tahu nggak? Bisa? Pakai bahasa Indonesia. Pegang mic-nya. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang sebanyak ini, hari ini yang paling suci di antara kita adalah mereka berlima.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan orang yang memeluk Islam dengan syahadat dosa-dosanya diampuni semuanya. Dan mereka hari ini seperti karyawan SPBU, dimulai dari nol ya, nggak mungkin. Kerles boy. Kongsi. Can you speak English? Can you speak English? Oh, no. You? No. Hadiah bahasa Taiwannya apa? Liu. I will to give you all liu. Money to buy Quran, oke? Okay? Saya kasih satu orang 50 euro. 1 euro itu sekarang 16.000, lumayan lah 800.000. This is euro money euro. This for you? This is liu. Tepuk tangan untuk mereka. Please, sit down. Ya, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu yuk. Apa Bu? Ini pengen satu. Gimana yang gak panas? Nah, manut. Udah di sini aja kalau gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Panitia minta penggalangan dana. Yo, semuanya silakan. Aku juga nurun ini. Aku nurun. 1000 ente itu berapa? 500.000. Nanti dulu. Amplop murah jelas. Tadi kamu minta 500.000, saya kasih $100. $1.400.000. Terus minta Islam, tapi seneng uang kafir. Semuanya bawa uang apa enggak? Semua selawatan. Kalau selawatnya Jawa Tinggi yo. Tak kasih selawat Jawa Tinggi. Kamu ngapa kok begini? Kamu ngemis ya? Siap-siap panitianya, kita akan selawatan. Ya, sama-sama. Oh, malah foto barangnya ngopor nih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
ya baladi. Semua diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Taiwan, daerahnya aman masih terjangkau. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di Taiwan beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli roti di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari BMI untuk Indonesia. BMI untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Goblok terus. Wes mana kondisi? Urung bayaran ya. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus minta gagah idola BNI, oke ronda sing jalo di mati. Tapi Gus minta ora sudi goblok. Ana sing jomblo iki kira. Sekaliwat lawe jentah, sekorawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo boten gadah. Pacar mawon jomblo boten gadah. Budak Taiwan golek gawean, kerja tenanan, uang pun datang, amin. Tapi ingat jangan
kebablasan duite entek dinggo gendaan duite pulang malu gak pulang rindu kerja di Taiwan jadi BMI aku cari uang untuk dirimu besok pulang berkejalan bayi Pena. matang Pena. mancing undur-undur oleh 10 layu ngalor kolore pedot sapa sing nandur bakale ngunduh ra nandur jenenge codot kok ibu-ibu jaluk buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkaing rata terakhir di sing jomblo-jomblo tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek sing disayang makane sing disayang salat rahim badar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awasan nabi bismillah wabil haji rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah terus ngaji nih baru ini ngaji ngerong kampang nih kita tak ngaji namanya? Bayarannya gede lah raurun cerewet tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah BMI durung ijab wis wani ngelon bocah sing di bocah sing iki Potongmu jadi gede masih sih loh. Bang, bocah kayak Gus Miftah. Wong lanang iki lawat yang gede biasanya manuke cilik. Wong lanang wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik manuke. Nah, balik ini loh antara akhlak dan rahmat. Diterus kayak gini. Apa nih? Orang di bojo nyanyi lagu di Gus Dur. Uripe ayo rumangsa aman dununge rasa tandane sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan bukan sering ngawur di bojo iso sabunan tuh Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau belum matur nopo viral lah karena prestasi bukan sensasi. Menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia juga dengan nggak kalah dia viral bu. Kamu nanya.
Makanya tadi ada mana tadi dari Kuangin yang ngasih tadi. Gus besok bisa ngaji nggak di Kuangin? Tak jawab kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur, saya ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Tak jawab kamu nanya. Iya bundasnya. Ngono ya viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa Nduk? Lato-lato. Wih lato-lato itu sengaja Allah ciptakan genya ini cangkeme wong wedok tak kandani. Udah memang bojomu mulai ngomong, mau langsung saingi. Ora sama jawab, dolanan lato-lato Oh cing tatapin ndase ki mau Sekarang yang lagi berarti itu Fajar Set Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel, angel. Iki lho mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah ke tukang pijet yuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya aja 4. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong paham. Siapa sih foto? Apa? Sampai di foto. Oh, lolos. Tadai matamu. Bukan gue meneh kok. Gue ora pantes dijempol kabeh kok. Ketone sirah-sirahe. Lempar Bu. Ya tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lang belangkon wae bro. Wingi muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur. Laku 200 juta. Belangkon Agus Miftah mudah gue ayo. Kemarin muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi. Belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Piye sarungi? Oh, pemenang di sini. Di sini belangkon yuk. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprit. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketika selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kayak tulisan Bapak tadi itu presiden para pendosa itu. Itu paling banyak di Indonesia. Dan 350 truk. Ah itu. Macam-macam. Bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Makanya lah awakmu kerja ning Taiwan orang nggawa rezeki iki golek silit wae katanya. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Terus rampung baru guyu. Rondo ini. Nah, apa 4 hal itu? Ini yang ingin saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud,
Semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kowe lak ning Taiwan nih, nglakoni 4 perkara kuwi yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji wae. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fisabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya, matinya fisabilillah. Tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi ini orang ini mau niatin golek ilmu wae. Duite mesti melu. Tapi lah oleh golek duit orang mesti entuk ilmu. Yakin deh. Coba niatnya dirubah. Caca buri iki rumah kupingmu. Sing rupa-rupa preman hati beriman iki. Alhamdulillah hati beriman. Kayak bodine Rambo, hatine Romeo. Padha karo Gus Miftah, bodine atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir Mbak kan mau ngene iki nyuting aku bono ora pamer gelang. Ora dulu. Pakai dukun pijet saya ikut gitu. Pemain dulu. Aku delok rupamu aku mikir. Iku cinta raya apa papan karambol. Aku nembe pengajian kok diatur-atur. Ya wis senderan dhisik. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Masa galau le, bojomu adon ngono ora apa-apa. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mantap, betul. Kata-kata, oke. Ciu, vodka yo vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Ini maju kata-kata wae. Oh janda. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Jadi yang pertama ingat, coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang, tapi cari ilmu. Cari janda gitu. Tapi kalau kamu nikah dengan janda, beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tahu. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri. Dari apa? Niatnya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin. Artinya apa? Mindset orang NU itu perlu dirubah. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi dunya ora dadi apa-apa.
rugi akhirat bakal cilok. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi dunia ora dadi apa-apa. Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Betul. Apa udah uang wedok? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Wong wedok, wah, raine yang kayak papan tulis. Nah, artinya apa? Bukankah kemudian dikatakan begini? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Gak mungkin agamanya baik kalau gak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini coba Anda lihat. Orang datang, umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Di Taiwan itu yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung, Taitung, pakai Tai, Taitung, Aisan. Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, Wan itu dalam kamus besar itu artinya apa? Yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rumahmu. Kata ibu langsung buang terang. Dia aku sumpah. Mulai aku diperkosa. Penak mbah. Lah aku bilang wong ayu ya. Aku saya kira Jakarta. Untuk imbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Glow itu. Karena kebetulan saya brand ambassador MS Glow. Makanya glowing. Saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis sama di rumahmu. Jamaah aku sombong dulu. Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selena Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata ayu ngerangkul aku busini metutung mulu. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya. Yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Sekarang begini ya, di HP ku buka hilang. Menit toh. Tak kasih tahu nih. Waktu kita hari ini paling banyak itu adalah terbuang sia-sia hanya dengan ini. Betul? Coba. Googling yang tidak penting, nonton yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita yang terbuang? Orang tangi turu, ngiseng dia dua HP. Pribadi. Betul nggak? Wongnya ya teko iki.
Lambiran, Bos. Sehingga apa? Diingatkan jauh oleh kanjeng Nabi. Wah ngono. Lah ora penting mau tinggal. Sama. Kamu punya pasangan, pacar. Kalau nggak penting tinggal ngapain? Untuk apa kamu mencintai orang yang tidak pernah perhatian sama kamu? Sudah jodoh? Loh, ini perempuan, korban drama Korea. Pengennya menikah dengan cowok Korea. Ingat, kamu hanya korban drama. Sekarang sudah nggak ada Tommy Lee, adanya Tommy Lee Soo. Maka apa? Begitu banyak hal yang tidak penting justru menjadi prioritas. Yang penting justru tidak kita prioritaskan. Maka kemudian apa? Salah satu yang membedakan antara mindsetnya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu apa? Soal etos kerja. Maka perlu diingat, jika kamu lahir bukan orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah, kau yang Taiwan pilih kudu dulu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Keras, cerdas, ikhlas. Sehingga nyuwun waktu kamu di sini nggak terbuang sia-sia. Ada skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Yang tidak penting tinggalkan. Ning omah wis duwe bojo ning kene ndemeni rondo, Cuk. Lagi musim. Umum. Kenapa? Lagi musim? Kok musim menyenangi rondo nih? Wayah. Musim adem, Gus. Butuh kehangatan. Asing maring cilaka meneh. Nyenengi bojone wong. Malah gawe status ning HP. Bojomu adalah semangatku, maka. Apa, Bu? Bojomu adalah milikku. Pengalaman pribadi, Gus. Atiku rasane lara. Nyawang ora kuwi dhisik. Nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Mas sapa karo sumpah janjimu, biyen bakal urip tekan atiku, pancene kowe tega madhot tali asmara, rabi karo wong liya, blenjani tresnaku nalangsa. Iya rasa nangis. Baper. Enggak pernah nyanyi. Iya aku sebentar sebelum rumah. Nuruti kekarepanmu sayang. Berawal dari BMI, dari TKI, pulang jadi orang hebat di Indonesia, betul? Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Orang harus ngerti tuh. Sopo ngerti bisa ini pulang dari ustadzah. Mantan BMI jadi ustadzah terkenal. Karena kebaya merahnya. Yang ketiga, etika pelaksanaannya. Nah, ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia, Mas.
Coba, saya itu kemarin pas nonton final Piala Dunia, saya mau cerita. Karena jagoan saya kalah Brazil, saya cuma seneng sama pemain namanya Mbappe. Saya ke Paris beli kaosnya Mbappe, Paris Saint-Germain. Masuk stasiun mas, ke kereta. Sak stasiun isinya kabeh nganggo kaos Argentina. Ayo, aku bayangke. Lah sampai aku bayangke pada karo ngene, nganggo kaos Persebaya. Mangkat yang Malang isine Arema kabeh. Iso mudar aku. Wis mati. Ra karu-karuan pokoke. Saya kan istri saya bilang, "Beb." Saya bilang, "Apa saya?" Bukan saya kan rojim. Apa kita udah habis ini? Kita pakai kaos Paris Saint-Germain, semuanya Argentina. Ternyata apa? Etika mereka luar biasa. Nggak sedikit pun kami disentuh, jangankan disentuh, diolok-olok saja tidak. Ini ngomong apa? Soal etika. Saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, mohon maaf, timnas main. Saya duduk di VIP di bawah. Dari atas ada air, push, tak pikir hujan. Ternyata supporter dhuwur nguyuh. Nendasku ceruak. Artinya apa? Akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika. Makanya hadisnya apa tadi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang baik itu jelas, yang jelek itu juga jelas. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya. Contoh, saya tadi malah baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini. Saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram. Makanya dibutuhkan sertifikasi halal. Kalau di Indonesia, saya nggak sepakat ada sertifikasi halal. Yang harus dicari itu sertifikat haram. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal. Yang harus disertifikati yang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram? Karena kalau memberikan sertifikat yang haram toh mereka nggak punya duit. Karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi haram. Apa? Malah tenang. Kenapa Samsudin ya ini? Dulu pernah bengok, wesi. Ayo ngono ya kira lho, wesi. Saya ditanya sama Atta Halilintar, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Oh iya nih, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan. Kan saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa? Padahal saya bilang, dokter itu nggak bisa apa-apa, Mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Wong malah budek. Kan goblok. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi orang aman. Makanya saya ditanya, hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana, polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-nya ora payu. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dengan para kiai yang awal Banser. Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser.
Begitu surganya siap, kiainya masuk, banternya keluar lagi. Iya, sobri nanti bawa di kali. Aja gede-gede manukmu cilik. Udah kan dibuka katoke sini mau kayak pentil. Menunggu melu jawab, ini gue kayak pentil, tapi pentil tonton. PCI eno ngundang Gus Miftah banjir sohibin lumayan gagah. Ono gajah atus ning belit, najan gagah manuke Cilik. Kenapa Mbak? Sepi, matamu sepi. Kok malah sepi, malah kayak cilik gitu. Apa unboxing ya? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan. Begitu sulit, lupakan sulit lah gitu. Makanya etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan, Mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf, karena senang dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Prancis cewek. Oh iya, terakhir hijau Taiwan lah kamu. Saya ini loh. Oh, belas gue ini. Hijau Taiwan. Siapa jadi ini? Sunyoto. Sunyoto cuma kan lebih surga di sini dewe. Amin. Mangkat berselat ngasar. Amin. Berkasan mutar. Nggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Prancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak deh. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Wah, manuk-manuk kayak paham ya. Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya, buku tipe, itu buku. Jam tangan bahasa Inggrisnya, kelak. Jam tangan rusak, kelak. Kucing bahasa Inggrisnya, kucing teles, ketes. Kucing sikili papat, cat dien. Ya cat dien dong. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy, dan menyenangkan. Jadi wong Islam ini sing slow-slow wae ngono lho. Ora usah sing galak-galak, didik-didik kafir, didik-didik sesat, didik-didik bid'ah. Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, aku lah orang ajar, aku pengen jambak rambut itu Miftah. Gemes itu kan, Gus. Gemes. Oh, bakul kroto. Aku lagi ngomong kroto kan dengan PSK Begegek Surabaya. Aku pengen foto. Jadi Begegek kayak pekerjaannya apa? Bakul kroto. Makan manuknya Sunyoto. Oh, Sunyoto. Hei, Dalam nih. Sunyoto aku pulang ketemu bojone ngomong kok, "Dik, krotonya mun siap."
akan makan. Orang-orang itu ternyata ingin masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik, tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh, kok PSK diajak ngaji, emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Prancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK, nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah. Ya ma'asyiral londe rahimakumullah. Lah iya kan? Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual kroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Changhua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya mereka, Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara ini tanya jawab. Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa mas? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pengen dulu ya. Ditanya, lo kenapa mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, gak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yuk jamaah Gus Miftah. Jadi lonte kalau tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwi. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tak tanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang udun titik.
bilang kan, lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu? Fotonya Gus Miftah. Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya. Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Jadi aku dirani presiden para pendosa dosane oke yo ora apa-apa. Sabar wae nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu. Orang bilang, "Alah ngaji kok kayak ngono." Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku. Berkali-kali. Ini tantangannya untuk PCNO ya. Orang NO itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NO se-Taiwan, saya senangnya minta ampun. Wong NO iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NO kalian. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali. Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat sokot atal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman kuwi goblok, awake gede, bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luwih goblok nganggo sempak ning jopo. Coba bayangke Sunoto nganggo sempak ning jopo. Wis manuke cilik. Ganjel toh. Ini persatuan yang luar biasa. Dari Tonggang datang, Kosium datang, Tainan datang, PCI NU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone meletus. Taiwan istimewa. PCNU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kawasium mau ngundang Gus Kausar. Saya disowankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di pelosok. Gus Kausar kan dikanya sama abahnya, matur, "Bah,
Wong NU niku ana model kaya Gus Miftah niku pripun, Pak? Kudu ana, beliau bilang. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan. Betul? Saya mohon maaf ya Mbak ya. Kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlentik? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung linting nganggo ning lembak menyang untune gadulan. Minggat. Coba, apa rumangsane aku ngaji karo artis ana hitungan macam-macam enggak ada ya. Anang Asanti rabi sing nasihati aku. Atta Aurel rabi sing nasihati aku. Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku. Yeni Inga Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar bukan aku. Ya tadi kok lari? Lah Rizky Bilar Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah PMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusannya apa? Wong sing nglakoni adem ayam, sing nyawang kakean. Contoh iki. Sampai pelajarannya satu mas, mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, dari cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Saya ya Gus ya. Sing lemu langsung yes. Iki yang ngono sak awak owatan kabeh. Ayo Gus. Anak bucu sehat ayo Gus. Gendang gede oke lumute, bokong gede oke semute. Bilang pede ini. Ya, lagi dan semangat NU selawatan ala NU dulu ya. Sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim. Dari 99 Asmaul Husna nama yang baik bagimu ya Allah. Engkau lebih suka kami memanggilmu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan memanggilmu dengan Al-Malik ataupun Al-Aziz ataupun yang lainnya ya Allah. Seolah Allah engkau ingin menunjukkan kepada kami bahwa kasih sayangmu, bahwa rahmatmu begitu besar untuk kami hamba-hambamu. Bahkan dalam satu ayat surat Az-Zumar ya Allah, engkau memanggil kami para pendosa tidak dengan sebutan wahai engkau para pendosa. Engkau tidak memanggil kami dengan kata-kata wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak berbuat salah, atau engkau yang berbuat dosa. Tapi engkau lebih suka memanggil kami ya Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Begitu besar kasih sayangmu ya Allah, begitu besar rahman dan rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak mampu membalasnya satu demi satu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang baik ini ya Allah, izinkan kami hamba-hambamu menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah, untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami, anugerahmu, nikmatmu, rizkimu kepada kami. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan, kebaikanmu kami balas dengan kesalahan. Untuk itu ya Allah, izinkan kami hari ini ya Allah mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kelakuan kami yang mungkin tidak sesuai dengan rambu dan jalanmu ya Allah. Amin. Tapi kami hamba-hambamu meyakini ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, lebih besar ampunanmu dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi ampunanmu lebih luas dibandingkan lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami dengan segala kesalahan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala kekhilafan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala ketakaburan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala kesombongan kami ya Allah, ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini pandai bergunjing ya Allah,
Mulut ini pandai berbuli ya Allah, tapi mulut kami tidak pandai untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Tapi mulut kami begitu gampang menghina orang lain, tapi mulut kami begitu susah untuk beristighfar kepada-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hari ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, tuntunlah hati kami, tuntunlah mulut kami untuk senantiasa membaca takbir, tahmid, tahlil, untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, begitu tebalnya dosa itu menyelimuti hati kami ya Allah, sehingga ya Allah kami lebih khawatir ditinggalkan makhluk daripada Engkau meninggalkan kami ya Allah. Kami lebih percaya meminta pertolongan kepada manusia dibandingkan kami minta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Karena begitu besar dosa itu ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada Nabi-Mu pernah mengatakan kepada kami ciri-ciri orang beriman itu yang lunak hatinya ya Allah. Kami semua yang hadir mempunyai hati yang keras, karena mungkin terlalu banyak dosa dalam hati kami ya Allah. Nabi-Mu mengatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumah Allah. Tapi hati kami banyak dihinggapi rasa hasud, iri, dengki, kebencian di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah cahaya-Mu, nur-Mu, hidayah-Mu ke dalam hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami ini senantiasa terpaut dengan asma-Mu ya Allah, sehingga mulut kami senantiasa beristighfar memohon ampun kepada-Mu ya Allah, sehingga semua tindak tanduk kami ya Allah senantiasa berada dalam reda dan ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jujur dari dalam hati kami yang paling dalam ya Allah, kami sangat merindukan mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan kehadiran mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan perjumpaan kembali kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, teringat di benak kami ya Allah, di pikiran kami ya Allah, kebaikan-kebaikan orang tua kami di saat kami mau berangkat ke tempat ini ya Allah. Banyak di antara orang tua kami menjual sawahnya untuk keberangkatan kami ya Allah. Banyak orang tua kami menjual kendaraannya untuk kami ya Allah. Banyak orang tua kami menjual rumahnya untuk kami ya Allah. Tapi ya Allah, kami anak-anaknya belum mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Bahkan banyak di antara kami yang melupakan mereka ya Allah. Kami lebih nyaman komunikasi dengan pacar kami, kekasih kami ya Allah, dibandingkan dengan mereka ya Allah. Berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk perbuatan dosa, tapi kami melupakan waktu untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga orang tua kami di Indonesia ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk berbuat baik kepada mereka ya Allah. Jadikan kami ya Allah dengan segala harta yang kami miliki untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk menuntun mereka, mengajak mereka ziarah Makkah, Madinah ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, bagaimana seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya? Saat itu Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, jika seorang anak berbuat baik seumur hidupnya 24 jam dalam satu harinya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu melahirkan kita. Ya Allah ya Rabb, begitu besar perjuangan ibu kami ya Allah, sehingga ketika mereka melahirkan kami pilihannya hanya dua ya Allah. Ketika ibu kami yang meninggal, ibu kami masuk surga tanpa hisab, sementara begitu kami yang meninggal akan membimbing mereka ke dalam surganya ya Allah. Tapi kebaikan-kebaikan mereka itu belum mampu kami balas ya Allah. Banyak perkataan kami yang masih menyakiti hati mereka ya Allah. Banyak kelakuan kami yang masih mendurhakai mereka ya Allah. Untuk itu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga bapak ibu kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb,
Jangan pernah Engkau uji kami melebihi batas kemampuan kami. Salah satu ujian yang tidak kami harapkan ya Allah, dan mohon jauhkan dari kami ya Allah, di saat kami berada di Taiwan ini ya Allah, di saat kami berada di negara orang ya Allah, HP kami berbunyi ya Allah, ada kabar mungkin dari keluarga kami di Indonesia yang mengkabarkan bapak ibu kami telah Engkau panggil ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk menatap wajah mereka ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan lahir batin kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami sangat merindukan mereka ya Allah. Sungguh kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Bila saat ini kami belum bisa berbuat baik pada mereka ya Allah, kesempatan itu kami yakin akan datang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan semua keturunan kami dzurriatan thayyibah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir siang hari ini dalam keadaan sakit, Kau angkat semua penyakit. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir tempat ini dengan segala cita-citanya, Kau kabulkan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajatnya, Kau kabulkan segala hajatnya ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Kau permudahkan ya Allah. Siapapun yang mempunyai kesulitan, Kau mudahkan ya Allah. Siapapun yang hari ini ya Allah meminta ridho-Mu, Kau berikan ridho-Mu ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah dalam bekerja dan beribadah ya Allah. Senantiasa hanya meminta tolong kepadamu ya Allah, senantiasa hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, tidak kepada makhluk-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami. Jaga kerukunan di antara kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang senantiasa rukun, yang senantiasa akur, sehingga menjadikan bangsa kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami di sini semuanya berkeluarga ya Allah. Jangan pernah Engkau pisahkan kami dengan segala pertengkaran ya Allah, dengan segala permusuhan ya Allah. Karena Nabi-Mu mengatakan Engkau mencintai orang-orang yang rukun ya Allah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Dan suatu saat nanti ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Wahtim lana bika bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah sekali. Pas iya karena butuh iya karena sering diulangi 11 kali. Ala hadinya wala kulli niyatin shalih wa qadina qabul. Ijabatul masul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Uripe selamat, matine selamat. 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 Hayatu salam, mautu salam. 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 PCN Kabupaten Matenwun, BMI Matenwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia panjatkan dan kita aminkan bersama menjadi doa yang makbul. Alhamdulillah ya Rabbal Tunggu itu berkahnya aku situ salaman guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini oleh. seperti datangnya. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, jangan bubar dulu ya. Ini masih ada door prize dari Indoswara ya.